Shalom, selamat pagi adik-adik. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih-Nya hari ini kita dapat berkumpul bersama dan beribadah. Tapi sebelum itu mari kita bersama tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini anak-anak-Mu boleh berkumpul bersama untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan juga. Tuhan, besertalah dengan kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Hari ini kita bersama akan merayakan hari di mana Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang percaya, yaitu hari Pentakosta. Sebuah anugerah yang besar dari Allah, sebuah anugerah yang membawa kemenangan. Mari kita bersama memuji Tuhan kita, Allah kita. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darah-Nya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darah-Nya. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba. Ada kuasa dalam darah-Nya, dalam darah domba. Maukah engkau melayani Yesus? Dalam darah-Nya ada kuasa dan dibasuh oleh darah kudus. Di dalam kuasa darah-Nya ada kuasa, dalam darah-Nya darah domba. Ada kuasa dalam darah-Nya, dalam darah domba. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biar Roh Kudus yang hadir dan menolong kita untuk memahami firman-Nya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati
kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Halo, selamat pagi adik-adik, shalom. Wah, meskipun ini masih masa liburan, tapi Lause yakin kalian tetap setia beribadah dan semangat beribadah. Itu bagus sekali. Nah, nanti Lause akan kasih tebak-tebakan buat kalian. Siap ya? Dan kita akan bergerak bersama-sama. Oke? Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, semua tutup mata. Lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Dan pagi ini Tuhan, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Mohon Tuhan yang berkati setiap kami supaya kami boleh mengerti dan terlebih boleh melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Tadi Lause katakan, Lause akan memberikan tebakan. Lause beri 3 soal buat kalian. Ya, 3 soal. Dan setiap soal, Lause akan berikan 3 clue untuk memudahkan kalian berpikir. Kira-kira apa ya jawabannya ya? Oke, siap? Are you ready? Oke, pertanyaan yang pertama, clue-nya adalah aku tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Apa ya kira-kira ya? Clue yang kedua. Aku bisa membuat daun-daun bergoyang. Ada yang sudah tahu? Clue yang ketiga. Kalau aku terlalu kencang, aku bisa mengakibatkan bencana. Ada yang tahu jawabannya? Apa jawabannya? Iya, betul. Angin. Nah, gerakan angin bagaimana? Ayo semua tirukan gerakan angin ya. Wus, 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 wus. Ya, bagus. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Clue-nya yang pertama. Aku dibutuhkan semua orang. Banyak orang membutuhkan aku, tapi gak ada yang mau memegang aku. Wow, apa ya kira-kira ya? Nah, clue yang kedua. Aku bisa membuat tangan terasa panas bahkan terluka. Ada yang sudah tahu? Clue yang ketiga, ini gampang ini ya. Nah, aku bisa membakar apapun. Apa jawabannya? Iya, betul. Api. Nah, ayo kita sekarang buat gerakan api ya. Gimana gerakan api? Begini. Iya. Sekarang pertanyaan ketiga. Ini matematika. Ya, ayo cepat-cepat berpikir ya matematika. Tapi gampang nih. Nah, clue yang pertama. Aku bilangan yang juga bisa disebut orang itu setengah abad. Setengah abad apa ya? Clue yang kedua. Aku hasil dari 25 ditambah 35 dikurangi 10. Wah, gampang ini. Ayo, sudah tahu apa jawabannya? Clue yang ketiga paling gampang. Aku angka setelah 49. Apa jawabannya? Iya, betul. 50. Nah, gerakannya 50 bagaimana? 50. Ayo semua 50. Nah, nanti kalau Lause mengucapkan 3 kata ini, angin, api, 50. Kalian ingat gerakannya tadi ya? Kalian segera bergerak sesuai dengan yang sudah tadi Lause contohkan. Oke, siap? Wah, aku sekarang ada di Yerusalem. Begitu banyak orang berkumpul di Yerusalem saat ini. Ada yang dari daerah lain, dari bangsa lain. Semua berkumpul di Yerusalem karena hari ini kami memperingati
Pentakosta. Nah, kami memperingati Pentakosta ini 50 hari setelah kami merayakan Paskah. 50. Bagaimana tadi gerakannya ya? 50. Nah, 50 hari setelah Paskah. Paskah yang kami rayakan, kami memperingati bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Wah, Allah itu begitu baik memang. Nah, setelah 50 hari ini, 50 hari kami bersyukur kepada Tuhan karena apa? Tuhan tetap baik. Tuhan memberkati hasil panen kami. Nah, oh iya, saya dengar-dengar tadi ada orang-orang cerita. Katanya beberapa waktu lalu Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus katanya berpesan kepada para murid-muridnya. Pesannya itu begini katanya. Yesus bilang begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wah, apa ya maksud pesannya Tuhan Yesus ini, kok aneh ya? Roh Kudus turun, apa maksudnya? Gak paham aku ini ya. Mau tanya siapa ya? Wah, coba itu ada satu rumah itu. Wih, penuh sekali, banyak orang berkumpul di sana. Wah, coba tak deketi sih. Siapa mereka? Coba tak lihat. Oh, saya tahu itu. Itu ada murid-murid Yesus, para rasul ada di sana. Wah, banyak orang berkumpul di sana. Apa yang mereka lakukan ya? Coba. Lihat. Wih, ada suara. Suara apa itu? Wah. Suara seperti angin yang kencang bertiup. Wah, angin, gerakan angin bagaimana? Wus. Iya, suara angin kencang bertiup. Kenapa kok bisa aneh begitu ya, di dalam rumah itu ada angin? Tuh, bukan hanya angin. Ada apa lagi di sana? Loh. Di atas kepala para rasul kok ada seperti api. Wah, gimana gerakannya api? Loh. Apa itu? Rambutnya terbakar enggak ya para rasul ya? Wah, enggak, puji Tuhan, enggak terbakar. Wah, apa itu maksudnya ya? Nah, coba. Lihat lagi. Nah, para rasul sekarang mulai berbicara. Berbicara ngomong apa ya? Coba denger. Kok bahasanya macam-macam ya? Mereka kan orang Galilea, tapi mereka bisa ngomong bahasa daerah dari luar. Bangsa lain juga. Ada bahasa, itu bahasa Partia, bahasa Elam, bahasa Mesopotamia, bahasa Mesir. Wah, loh, banyak bahasa yang bisa mereka ucapkan. Apa mereka baru les bahasa ya? Ya nggak mungkin lah. Tapi kok aneh ya? Kok bisa mereka bisa ngomong macam-macam bahasa itu? Coba dengerin, mereka ngomong apa ya? Mereka ngomong apa? Oh, mereka menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Ya. Nah, sekarang tuh Petrus tuh, itu pasti namanya Petrus tuh. Sekarang Petrus lagi ngomong nih. Wih, kencang sekali, berani sekali dia. Wah, ngomong apa ya Petrus ya? Coba dengar. Wah, Petrus lagi ngomong sama orang-orang yang berkumpul di sana. Petrus bilang, Yesus yang kalian salibkan itu. Yesus yang mati itu. Tetapi Allah sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Menunjukkan bahwa Yesus sudah menang. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Mesias. Yesus yang kalian bunuh itu, dia adalah Tuhan. Dia adalah Mesias. Wow, semua orang tercengang. Loh, ada yang terharu lagi. Wah, mereka tanya apa yang harus kami lakukan. Nah,
Petrus bilang, bertobat, kalian harus bertobat, beri dirimu dibaptis. Wih, banyak orang tuh yang bertobat. Luar biasa. Kok aneh ya? Dulu kan murid-murid Yesus takut loh. Waktu Yesus ditangkap aja mereka sembunyi. Mereka gak berani ngomong tentang Yesus. Tapi ini sekarang ini loh. Wah, mereka dengan beraninya, dengan percaya dirinya, dengan luar biasa bercerita, bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kok bisa ya? Kenapa bisa begitu ya? Oh, ngerti aku. Ngerti sekarang. Ini rupanya yang Yesus katakan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Kan Yesus tadi bilang mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan mereka akan menjadi saksi. Mereka akan bersaksi tentang Tuhan Yesus. Oh, jadi tadi itu yang seperti api-api itu rupanya lambang Roh Kudus. Roh Kudus yang turun ke atas para murid-murid. Sehingga mereka diberikan kuasa oleh Tuhan untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Begitu baiknya Tuhan memberikan kuasa kepada para murid untuk bersaksi. Nah, adik-adik, hari ini, hari Minggu tanggal 23 Mei, kita memperingati apa? Hari ini kita memperingati Pentakosta. Nah, kita memperingati Pentakosta berbeda dengan waktu zaman Perjanjian Baru. Para murid-murid memperingati Pentakosta. Sekarang kita memperingati Pentakosta itu Roh Kudus turun. Roh Kudus yang Tuhan janjikan itu diberikan kepada manusia. Nah, coba nih di dekat kalian ada kalender enggak? Ada tanggalan enggak? Coba kalian bisa hitung. Hari ini tanggal 23 Mei, kalian hitung. Paskah yang bulan lalu kita rayakan tanggal 4 April. Coba dihitung ada berapa hari. Ayo coba cepat. Ayo go hitung. Ada berapa? Berapa hari dari 4 April sampai 23 Mei. Ayo. Ada berapa? Ada 50 hari. Ya, saat ini kita memperingati Pentakosta turunnya Roh Kudus itu 50 hari juga setelah Paskah. Tapi Paskah yang kita rayakan adalah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah membebaskan kita dari kuasa iblis, dari kuasa dosa. Dan 50 hari kemudian kita memperingati turunnya Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, apakah Roh Kudus itu hanya turun diberikan kepada para rasul, pada para murid-murid Yesus? Oh, tidak. Bersyukur sekali. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, saat kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saat itulah Tuhan juga memberikan Roh Kudus itu di dalam hati kita, dalam hidup kita. Tujuannya apa? Yesus katakan Roh Kudus itu sebagai penolong bagi kita. Roh Kudus akan menghibur kita, menghibur kalian kalau kalian sedih. Roh Kudus juga akan mengingatkan kita, mengingatkan kalian kalau kalian mau berbuat dosa atau setelah berbuat dosa. Roh Kudus pasti berbicara kepada kita mengingatkan, yang kamu lakukan itu dosa. Yang kamu lakukan itu melanggar firman Tuhan. Ayo bertobat. Roh Kudus mengingatkan kita supaya kita bisa melakukan firman Tuhan, hidup dengan benar. Bersyukur ya. Dan jangan lupa seperti janji Tuhan Yesus tadi juga, Roh Kudus memberi kita juga apa? Kuasa untuk menjadi saksi, untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Jadi gak ada lagi kita yang merasa, aduh aku gak bisa cerita tentang Tuhan Yesus. Aduh aku takut cerita tentang Tuhan Yesus. Ingat, kalian sudah diberikan Roh Kudus di dalam hidupmu, dalam hatimu. Tuhan memberi kuasa buat kamu untuk cerita tentang Tuhan Yesus
Kepada siapa saja. Pada orang-orang di rumahmu, pada teman-temanmu, siapa saja. Nah, kalau kalian mau cerita tentang Tuhan Yesus, berdoa sama Tuhan ya. Berdoa sama Tuhan Yesus. Kalian doa, Tuhan terima kasih Tuhan memberi Roh Kudus kepada aku. Aku mau menceritakan tentang Tuhan Yesus yang adalah juru selamat yang sudah mati. Mengasihi aku, menggantikan hukuman dosaku dan menyelamatkan aku. Kalian doa sama Tuhan. Tuhan pasti akan tolong kalian. Kalian bisa bercerita, bersaksi tentang Tuhan Yesus. Siapa yang mau? Siapa yang mau belajar untuk bersaksi, bercerita tentang Tuhan Yesus? Ingat, Roh Kudus sudah Tuhan berikan kepada kita. Oke, siapa yang mau? Angkat tangan. Wah, bagus ya. Good. Nah, sekarang kita mau baca ayat hafalan ya. Nah, baca ayat hafalannya tadi dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Oke, yuk kalian baca ya nanti di teksnya itu. Coba Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita ulangi deh ya, ulangi lagi. Nah tapi lihat nih, ada berapa kata nih yang dihapuskan. Oh ada 6 kata, tapi gampang. Kalian pasti bisa ya. Nanti kalian ucapkan ya kata-kata yang kosong ini. Oke, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Halo, titik. Ayo kalian sebutkan ya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, yang terakhir ditambah lagi nih yang kosong nih. Cuman tambah 2 lagi yang kosong ya. Nah pasti kalian bisa, sudah bisa. Oke kita ulangi lagi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Dan kamu akan menjadi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, kalian hafalkan ayat ini ya dan menjadi kekuatan pegangan kita. Kita mau menjadi saksi Tuhan karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada kita. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur ya Tuhan karena Tuhan memberikan kepada kami Roh Kudus sebagai penolong bagi kami. Ya, menghibur kami, mengingatkan kami akan dosa-dosa kami supaya kami bertobat dan juga memberi kuasa kepada kami untuk kami menceritakan tentang siapa Yesus, juru selamat kami yang begitu mengasihi kami, rela berkorban untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua untuk kami boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Berikanlah dengan rasa syukur kita yang dalam. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan QRIS atau transfer ke rekening gereja GKA Gloria Pacar.
Ibadah bersama kita hari ini telah usai. Mari adik-adik kita terus setia kepada Tuhan. Kita akan berjumpa lagi minggu depan di channel YouTube GKA Gloria Pacar. Adik-adik jangan lupa bagikan link ibadah minggu depan kepada teman-teman kalian di rumah. Supaya teman-teman kalian juga dapat ibadah dan dapat juga terberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bye.